Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim HSA yang beranggotakan dengan saya pembicara satu, Renia Litu Haizalinda. Kemudian di sisi sini ada pembicara kedua yakni Misbahul Ulum. Kemudian dilanjut dengan pembicara ketiga ada Muhammad Randy Ferdiansyah. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan memberikan argumentasi mengenai mosi dari peralihan masa jabatan 6 tahun kepala desa berubah menjadi yang akan beralih ke 9 tahun. Yang akan saya mulai dengan argumentasi saya sendiri. Jika dari segi pro, mungkin para pejabat yang memiliki pemrograman dalam jangka panjang akan lebih terrealisasi atau pemrogramannya tersebut dapat berjalan dengan sesuai apa yang sudah direncanakan. Tetapi bila mendapatkan jabatan kepala desa atau pejabat yang memiliki kinerja yang sedikit buruk atau malah setidaknya itu malah buruk, maka dapat menghambat menghambat mobilitas pada desa tersebut. Nah, bukan kemajuan yang didapat pada desa tersebut, tetapi malah kemunduran karena pemrograman yang tidak jelas. Mungkin bisa dilanjut oleh pembicara kedua yakni Misbahul Ulum. Bismillahirrahmanirrahim. Saya selaku pembicara kedua memiliki beberapa pendapat terhadap mosi yang kita bawa saat ini, di mana berubahnya masa jabatan kepala desa yang semula 6 tahun menjadi 9 tahun masa jabatan. Pendapat saya yang pertama yakni stabilitas pembangunan, di mana masa jabatan yang lebih panjang memungkinkan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan jangka panjang. Kedua, pengurangan biaya pemilu. Jarangnya pemilihan kepala desa dapat menghemat biaya terkait dengan proses pemilu. Yang ketiga, efisiensi administrasi. Periode jabatan yang lebih panjang dapat mengurangi gangguan akibat pemilihan kepala desa yang terlalu sering. Ini dapat meningkatkan efisiensi administrasi pengelolaan sumber daya desa. Yang keempat, pengurangan politik lokal yang intens. Perpanjangan masa jabatan dapat mengurangi persaingan politik yang intens di tingkat lokal. Itu udah pendapat dari saya, bisa dilanjut pembicara ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya sebagai pembicara ketiga yang tidak setuju ataupun tidak sependapat dengan pembicara kedua mengenai perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Karena apabila masa jabatan kepala desa diperpanjang menjadi 9 tahun, maka akan terjadinya konflik ataupun isu-isu mengenai kepala desa baik di masyarakat ataupun di dalam desa tersebut. Salah satunya ialah penyalahgunaan kekuasaan. Kepala desa yang lama berkuasa ataupun berpotensi menyalahgunakan kekuasaannya berupa korupsi ataupun nepotisme. Dan yang kedua, monopoli kekuasaan. Perpanjangan masa jabatan dapat menciptakan monopoli kekuasaan, menghalangi pergantian kepemimpinan yang segar. Dan yang ketiga, stabilitas politik. Perubahan politik ataupun konflik masyarakat dapat berdampak dan merugikan dalam masa jabatan yang lebih lama. Selanjutnya, masyarakat dapat kehilangan kepercayaan jika tidak puas dengan kinerja kepala desa, tetapi sulit menggantikan dalam masa jabatan yang panjang. Ini termasuk dalam ketidaksetujuan publik. Dan dikarenakan masa jabatan lebih panjang dapat menghambat perubahan kebijakan yang diperlukan dengan cepat. Perpanjangan masa jabatan dapat menghambat demokrasi lokal dan berpartisipasi publik. Kepala desa yang lama berkuasa dapat mengurangi minat calon-calon alternatif untuk ikut serta dalam pemilihan. Masa jabatan yang panjang dapat menghambat pergantian ide dan inovasi dalam pemerintahan desa. Pertimbangan terhadap perpanjangan masa jabatan harus mencapai keseimbangan antara stabilitas dan akuntabilitas, serta memastikan mekanisme pengawasan yang efektif untuk melindungi kepentingan masyarakat. Mungkin dari saya itu pendapat saya mengenai tidak setujunya pendapat dari pembicara kedua. Mungkin itu suatu pendapat dari diri saya. Mungkin cukup.
Baik, dapat kami tarik kesimpulan terkait hasil argumentasi pro dan kontra dari tim HES-A bahwasanya kami lebih memilih kontra dikarenakan pada mosi kali ini pada bukti data lapangannya saja pada masa jabatan 6 tahun sudah terlihat nyata banyaknya para pejabat yang menyalahgunakan jabatannya. Salah satunya banyaknya penggunaan yang seharusnya untuk penggunaan dana yang digunakan untuk desa tapi malah digunakan sebagai dana pribadi. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan terkait argumentasi terhadap mosi peralihan dari 6 tahun masa jabatan menuju 9 tahun masa jabatan dari kepala desa. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.